Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azelia Azahra dengan NPM 23411206. Di sini saya akan menjelaskan tentang model matematika dalam matematika bisnis. Yang pertama ada pengertian. Model matematika adalah model yang merepresentasikan suatu masalah dengan sistem yang mencerminkan hubungan antar simbol atau hubungan matematis. Model matematika biasanya berfungsi untuk membuat masalah dapat disederhanakan menjadi lebih mudah dipahami dan dioperasikan. Kegunaan model matematika. Berikut beberapa kegunaan yang diperoleh apabila menggunakan model matematika, yakni 1. Menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah. 4. Dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Kelima, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan dan lain-lain. Yang ketiga adalah klasifikasi pembentukan model matematika. Berikut macam-macam klasifikasi model matematika. Yang pertama, model teoritik adalah teori yang diperoleh melalui penggunaan teori-teori yang berlaku. Kedua, model mekanistik adalah model yang penggunaannya didasari dengan mekanisme pembangkit fenomena. Ketiga, model empirik adalah model yang digunakan berdasarkan pengamatan tanpa didasarkan pada teori atau pengetahuan yang membangkitkan fenomena tersebut. Yang keempat adalah langkah-langkah. Pemodelan matematika dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah berikut ini, yaitu pertama, membaca masalah dengan teliti, kemudian menentukan apa saja yang diketahui dari masalah tersebut dan apa yang belum diketahui. Kedua, tulis lengkap semua informasi yang lengkap dari pembacaan masalah. Yang ketiga, gunakan variabel untuk apa saja yang belum diketahui atau dicari. Keempat, konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Yang kelima, nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan. Tahapan pemodelan matematika. Pertama, mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebas, serta membuat asumsi-asumsi seperlunya untuk menyederhanakan fenomena sehingga membuatnya dapat ditelusuri secara matematika. Yang kedua, menerapkan teori matematika
yang telah diketahui pada model matematika yang telah dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan matematikanya. Ketiga, mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkan sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimodelkan dengan cara memberikan penjelasan atau membuat perkiraan. Yang keempat, menguji perkiraan terhadap data real jika perkiraan yang kita buat tidak sebanding dengan kenyataan, maka model yang didapat perlu diperhalus atau merumuskan model baru dan memulai daur kembali. Bisa juga dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang diberikan. Yang keenam, ada jenis-jenis model matematika. Yang pertama, berdasarkan objeknya. 1. Model lingkungan. 2. Model keuangan. 3. Model penyakit. 4. Model sistem kontrol. 5. Model logistik, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan pola matematika. Yang pertama, model diferensial. Kedua, model stokastik, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan kekontinuan data. 1. Model deterministik. 2. Model kontinu. Contoh pemodelan sederhana. Sebuah home industry tekstil membuat dua macam produk tekstil yang sering digunakan masyarakat dewasa ini, yaitu kemeja SIIP dan kaos JOSS. Dalam home industry tersebut, kemeja dan kaos harus melalui 4 workstation agar dapat menjadi produk siap pakai, yaitu workstation pertama, pemotongan kain dan pembuatan pola. Workstation 2, penjahitan. Workstation 3, pressing dan pemeriksaan quality control. Workstation 4, pengemasan. Pemilik home industry memiliki 4 operator dan masing-masing operator menangani satu workstation. Pemilik mengalokasikan waktu kerja per hari sebanyak 10 jam, yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sistem kerja yang diterapkan pada home industry tersebut merupakan sistem kerja seri, yang artinya proses kerja tersebut dilakukan secara berurutan yang dimulai dari workstation 1 dan berakhir di workstation 4. Pemilik menerapkan waktu kerja per shift, yang dimaksud bahwa workstation 1 akan mendapatkan shift pertama, workstation 2 akan mendapatkan shift kedua, dan seterusnya. Pemilik menetapkan shift per hari untuk 4 workstation di bawah ini. Shift pertama, workstation 1, pukul 8 sampai 9.30 pagi. Shift 2, pukul 9.30 sampai jam 1 siang. Shift 3, pukul 1 sampai 4 sore. Shift 4, pukul 4 sampai 6 sore. Berikut adalah penyelesaian masalah
dari contoh soal sebelumnya. Sekian presentasi dari saya tentang model matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.